belajar dalam kitab Yesaya, ya, di sini dikatakan dalam kitab Yesaya 49 ayat 6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi apa? Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan apa? Yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini adalah nubuatan tentang Matius yang 28 tadi saya sampaikan. Pertanyaan saya harus kejar Anda di sini, ya. Nabi semua dari Israel, dari Kejadian sampai Maliaki. Sekarang saya kejar Anda tidak bisa menjelaskan sama saya. Justru saya kejar Anda di dalam Mazmur 149 ayat 100 ya. Ayat yang ke Mazmur 147, sorry. Nah ini. Ayat yang ke-17 dan selanjutnya. Perhatikan 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Apakah Yakub ini keturunan Arab Saudi? Enggak. Yesus Abraham atau Yahudi? Abraham, ya. Petrus orang Yehuda. Ketetapan kepada hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Paulus, apa yang kau bilang? Paulus ada orang Benjamin, suku dari Benjamin, bukan Yunani. Minta maaf saudaraku, ya. Kalau kita baca dalam Filipi 3, jadi kalau kita lihat di sini Paulus dan suku Benjamin, ya. Kalau kau mengatakan bahwa Paulus orang apa? Wah, dia suku orang apa? Dia adalah orang dari bangsa Israel, suku Benjamin. Kalau kita lihat sini, sunat pada hari ke-8 nih dari bangsa Israel, dari suku Benjamin. Orang Ibrani asli tentang pendirian tetap hukum para orang Farisi. Paulus mengatakan dia dari suku Benyamin. Pertanyaan saya, kenapa Al-Quran menjelaskan masalah tulah Israel, yang menyalahkan mengatakan yang curi siapa? Kenapa sudah curi salah lagi? Pertanyaan saya itu, coba Anda tolong jelaskan. Dari tadi Anda tidak jelaskan. Justru saya kejar Anda masalah Nabi. Tolong Anda jelaskan ini. Kenapa saya baca di Quran Anda, minta maaf, kenapa tulah ini berubah dari 10 menjadi 5 dan salah lagi? Minta maaf. Saya tanyakan Anda, tolong Anda jelaskan ini. Kenapa kitab Taurat orang Yahudi ada di Al-Quran? Anda menjelaskan. Kenapa Al-Quran Nabi Musa? Pertanyaan saya, Nabi Musa ini, ya, Nabi Musa ini yang dijelaskan dalam Al-Quran, apakah Nabi yang Musa orang Yahudi atau tidak? Kalau memang benar, pertanyaan saya, coba Anda jelaskan 10 tulah ini yang diberikan kepada bangsa Mesir, bukan bangsa Israel. Tuhan Allah Israel memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir, bukan 5. Tolong Anda jelaskan. Dan tabrak Anda kembali dalam Mazmur tadi 147 ayat 19. Firman Tuhan kita tidak lagi membahas isi Taurat atau isi Al-Quran. Coba kembali kepada tema. Siapa yang mencuri kitabnya Yahudi? Bukan isinya, kitab. Ini yang Anda jelaskan ini. Perjanjian Lama. Kenapa ada di dalam kitab agama Anda gabung begini? Ini yang harus Anda jelaskan. Bukan isinya. Jelaskan. Seperti misalnya, tak kasih contoh ya. Di dalam Yohanes 1, bagaimana kemudian Yesus memanggil Filipus, Filipus ikutlah denganku. Berarti Filipus punya legalitas. Sehingga di dalam kisah para rasul 8 dikatakan, Filipus memberitakan Injil Yesus. Kenapa Petrus memiliki kemudian kewenangan? Filipus kewenangan, punya legalitas. Karena dia dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Sekarang ada nggak dari pendeta Kristen, pastor yang dipanggil oleh Nabi Musa untuk memberitakan Taurat kepada orang Belanda, kepada orang Indonesia? Ada nggak? Itu yang kita ingin sampaikan. Ini yang harus kita sampaikan kepada yang menyaksikan ini. Bukan hanya muluk-muluk. Ngapain bahas tulah? Itu kalau Anda membahas tulah, Anda sedang membahas kitab yang Anda ambil dari Yahudi. Justru Anda sedang membuka aib Anda sendiri, membongkar isi kitabnya Yahudi untuk menyandingkan dengan Al-Quran. Apa hak Anda? Itu bukan kitab Anda. Itu kitabnya Yahudi. Yang berhak untuk bertanya itu orang Yahudi ke Islam. Pak, Anda siapa? Wa isqala Musa ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Musa berfirman, bersabda kemudian berkata kepada Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Itu kata Nabi
Musa. Ulangan 4, ulangan 6. Bagaimana Tuhan berkata kepada Nabi Musa agar jangan menambah, jangan mengurangi hukum Taurat, jangan ditambah, jangan dikasih lagi Roma, Galatia, Filipi, jangan. Itu perintah dari Tuhan kepada Nabi Musa. Sekarang kok ada di agama Anda? Ulangan 33 nomor 4. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Itu adalah kepunyaan hak Bani Yakub. Saudara Bom ini Bani apa? Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Hah? Dari suku mana Pak Bom? Itu yang kita bahas Pak Bom, bukan yang lain. Ini antara Bible ini yang ambil kitabnya Yahudi dengan Al-Quran yang tidak ada, kemudian kitabnya Yahudi ditempel di sini. Nah, minta maaf, ini saya lihat ini Anda ini dari tadi butar-butar saja. Dia nggak menjawab, nggak bisa. Jadi minta maaf, saudara, sudah buka tadi dalam kitab Yesaya ya 47 Sambil hubungi baru Bang Zuma. ayat 6. Wendy. Jelas keselamatan itu datang dari bangsa Israel, saudaraku. Jadi Anda bilang datang kepada saya, loh, saya ini orang Toraja, saya bukan nabi. Dan nabi itu ditentukan bahwa hanya kepada nabi-nabi Israel firman Tuhan diberikan. Kita baca dalam Roma, kita lihat. Lari ke Roma. Kita baca di sini, kita baca dalam Roma 3 ayat 2. Banyak sekali di dalam segala hal pertama-tama kepada mereka. Mereka lah dipercayakan firman Allah. Firman Allah apa? Yesus katakan apa di sini? Coba perhatikan dalam Yohanes 4. Nah ini, ya. Lagi ke Roma dia. Waduh. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi semua nabi, rasul dari Yahudi, bukan dari Arab. Minta maaf saudaraku, Anda tidak bisa membuktikan tadi. Sekarang Anda bilang kami mencuri, loh, saya bukan nabi. Nabi itu dari bangsa Yahudi. Pertanyaan saya kembali kepada Anda, kenapa nabi ada dari bangsa apa selain di luar bangsa Israel? Baru kenapa Anda bilang saya mengambil mencuri, sedangkan justru saya pertanyakan Anda di dalam Al-Quran ini. Abraham bapak Kenapa Nabi Musa ini ada di sini? bukan Israel Abraham. Kemudian kalau saya melihat di dalam IS yang lain, ya, itu Nabi Musa yang menulis. Kalau saya minta maaf, kalau saya buka di Quran Anda, di Quran 100 ya, di sini Quran 7, ya, kembali ke Quran 7 di sini. Coba Anda jelaskan sama saya. Anda tadi belum jelaskan sama saya. Ini kan dari kitab Taurat, ya. Di sini tertulis apa? Nih, kami telah menuliskan. Coba Anda jelaskan sama saya. Untuk Musa pada laut Taurat. Taurat ini yang menulis Allah. Di sini kami Allah, minta maaf. Segala sesuatu nih, segala sesuatu. Jadi Allah menulis kitab Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran. Pertanyaan saya buat Anda, karena waktu sedikit, di mana laut mulai dari Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilang, Imamat tertulis berapa banyak itu segala sesuatu? Berapa batu yang dibawa dari Musa bawa ke negeri yang ditujukan? Kau jelaskan saya dulu nih kitab ini, ya. Kalau Anda tadi bilang saya mempremi, saya sudah jelaskan tadi keselamatan datang dari bangsa Israel. Saya orang Toraja, saya bukan nabi, saya bukan rasul. Mana-mana. Sekarang justru Anda menjawab, nabi Anda dari mana? Apakah dari Yahudi, dari Israel, dari mana? Silakan, yang mencuri yang mana? Bangsa Arab tidak pernah diberikan firman Tuhan. Berarti Allahnya lain. Oke, kita lanjut sebentar lagi. Bom nulis. Ya, mohon maaf saya masuk sekali lagi. Dan yang paling pertama, terima kasih kepada Pak Bom karena sudah tidak ada pelanggaran lagi, teguran lagi sejauh ini. Semangat. Juga untuk dari pihak Islam, perwakilan Bang Zuma masih putih bersih, belum ada teguran apapun. Semangat, lanjutkan. Seperti itu, saya ingin memberitakan bahwa ini adalah putaran terakhir ya, saudara-saudaraku, Pak Bom juga Bang Zuma. Ini putaran terakhir ya, 3 menitnya. Manfaatkan dengan baik, karena Pak Bang Zuma akan berbicara, lalu Pak Bom akan berbicara. Setelah itu kita akan break point selama 3 menit, dan kalian akan langsung masuk ke 1 versus 1 head-to-head debat profesional selama 30 menit dengan 5 aturan ketat yang mengikat. Salah satunya adalah wajib data. Nanti akan saya jelaskan lagi di break point.
seperti itu. So diperhatikan karena ini debat profesional dan kalian berdua adalah orang asing. Sejak dari detik pertama kita mulai debat, kita akan segera mulai untuk putaran terakhir pembidasan. Masing-masing akan mendapatkan 3 menit ya, dimulai dari perwakilan debater Muslim, ada yang terhormat Bang Zuma, ditutup oleh perwakilan debater Kristen yang terhormat Pak Bom Bom. Silakan. Oke, baik. Ayat yang saudara sampaikan tadi, situ ada perintah kepada Nabi Musa, untuk menyatakan kepada kaumnya, bahusna bikuwa wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Perintah kepada Nabi Musa untuk meneguhkan kepada kaumnya, suruhlah kaummu berpegang teguh kepada hukum Taurat itu. Berarti hukum Taurat menurut Al-Quran milik Bani Israel, bukan milik Kristen. Tapi di Kristen, hukum Taurat ada di Kristen. Ambelai ini. Al-Quran cuma menjelaskan, wahai Nabi Musa, perintahkan kepada kaum Bani Israel untuk berpegang teguh kepada Taurat. Bukan Nabi Muhammad mengambil Taurat. Anda loh membahas tula-tula di kitabnya orang. Kitabnya Yahudi, Pak Bombom. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat. Nih, Tauratnya Yahudi nih, nggak ada campurannya dengan kitabnya Kristen perjanjian baru nih. Masih dalam bahasa Ibrani nih, original text. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Kristen Bani apa, Pak Bombom? Kristen Anda mengatakan Anda Bani Toraja. Anda Yakub punya anak dari Toraja rupanya. Hah? Baru kali ini kudengar ada Yakub keturunannya ke orang Toraja. Anda mengaku dari Toraja. Justru itu saya tanya, apa hak Anda menggunakan kitabnya Yahudi ini? Kalau Anda dari Toraja, sedangkan kitab ini hanya diberikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Tema, fokus kepada tema, supaya anak bangsa itu tercerahkan. Al-Quran ini yang Anda baca itu tadi, surah Al-A'raf ayat 145. Dan itu Al-Quran, bukan Taurat. Sedangkan ketika Anda membaca Keluaran, Anda membaca kitabnya Yahudi. Kitabnya orang yang Anda baca. Garo Bapak lah. Kitab Anda itu Roma, Filipi, Galatia, Petrus, Markus, Matius. Itu kitab Anda. Tapi kalau yang ini, kitab anak ini bukan punya Anda. Tapi kenapa nempel di sini? Ditutup. Kenapa nempel di sini? Sementara ini kitabnya Yahudi. Kenapa nempel di sini? Kejar terus itu. Kejar. Siapa sih Kristen ini? Siapa Kristen ini? Kok bisa ada kitabnya Yahudi nempel? Itu pertanyaan Pak Bombom. Waduh, Bang Stilo ngamuk, Bang Stilo. Justru saya akan kejar Anda semua saudaraku. Pertanyaan saya dalam Al-Quran, kenapa bunyinya tentang sejarah Israel ada di Al-Quran? Tolong Anda jelaskan sama saya, kenapa Nabi Muhammad ya, kitabmu minta maaf, ada tentang cerita orang Israel. Sudah begitu, salah lagi. Minta maaf. Ini Alkitab yang mengatakan ya. Silakan Anda bicara, tadi Anda bertanya tentang Yeremia 31. Sesungguhnya akan datang waktunya demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perhatikan di sini. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar ke tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Kalau perjanjian lama itu dalam Keluaran ya, kalau lihat ini semua, minta maaf ada waktu di sini. Masuk jurang lagi kalau Keluaran 24 ayat yang ke-8 nih ya, perjanjian lama di sini. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya dalam bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian dilakukan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman. Kalau kita lihat di sini, Yesus yang sendiri berkata, apakah Anda mau melawan perkataan Yesus? Apakah Anda mau melawan perkataan Yesus? Sedangkan Yesus orang Yehuda, sedangkan Nabi Anda orang
orang dari Arab. Minta Baik, Bang maaf, Jibril. saya katakan ya. Baik, Minta Bang maaf. Jibril. Anda tolong jelaskan. Kenapa secara Bang Jibril lagi, Bang Jibril. ada di dalam Al-Quran, Anda tidak menjelaskan di sini. Lalu yang mengambil roti, Saya buka permintaannya. inilah tubuhku yang Bang Jibril lagi. kamu perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Perhatikan di sini. Demikian juga dibuat dengan cawan, maka ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perhatikan. Ini Yesus yang katakan, bagaimana ia salah keturunan Yehuda? Pertanyaan saya, Nabi Muhammad keturunan dari mana? Dari Jadi kita Arab. Dia reaksi di tidak sini, teman-teman. Nanti berhubungan. kita reaksi. Sedangkan Anda mengatakan Nabi Musa. Kalau kita buka di dalam kitab, perhatikan di sini, kitab Ulangan. Gak nyambung. Di sini kita buka dalam Ulangan 6 ayat yang ke-13. Kita lihat Ulangan 13. Anda tolong jawab sama saya. Ya. Undangan itu beda Yahudi, Bu. Ya, 6 ya. Ayat yang ke-13. Tua. Perhatikan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia harus engkau beribadah dan demi namanya engkau harus bersumpah. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelimu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Nah ini, supaya jangan bagi murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Tidak ada nabi dari luar Israel. Minta maaf. Anda tidak menjawab. Anda punya nabi dari Arab. Tidak ada keturunan nabi, minta maaf, nabi dari luar Israel. Saya kejar Anda. Silakan pertanyaan saya. Kenapa cerita ini, minta maaf, ada di Al-Quran? Tolong Anda ceritakan. Bagaimana kita... Gak nyambung, Bom. Baik, mohon maaf ya, tidak bermaksud, tetapi kita semua diatur oleh timer sehingga adil. That's why I told bahwa kita harus selalu memperhatikan timer di atas. Dengan demikian, 5 putaran telah selesai. Terima kasih kepada perwakilan debater dari teman-teman kita, saudara-saudara kita muslim, ada Bang Zuma, dan terima kasih untuk perwakilan dari debater kita ya, dari teman-teman Kristen yang sudah menghargai 2 teguran dan tidak melakukan lagi teguran itu. Terima kasih kepada Ya, silakan kalau mau dievaluasi Ustaz Alif. Dijelaskan oleh Bang Juma bahwa Al-Quran itu bukan ngambil dari siapa-siapa, tapi bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Nabi kagak pernah sekolah ngambil, gak pernah studi banding. Berbeda dengan Bible Torah nempel di kitab mereka. Itu kagak bisa dijawab oleh siapa-siapa. Bang Andi, halo cek. Kitabnya orang nempel di kitabnya kagak bisa menjelaskan, tidak ngakui dirinya mencuri. Sabar Bang Ali, sabar Bang Ali. Sini nanti kita reaksi sama Halo, Bandil. Bang. Saya udah nelpon Bang Andi. Bandil nanti akan naik di sini kita Bang Andi. reaksi ini. Bang Andi, kedengaran nggak suara aku Ini baru pengaduan Kedengaran Ustaz. di bawah santai. Santai dulu ya, teman-teman. Belum debat ini baru Bang Andi tuh yang di mana? mute aja, kayaknya dia lagi ini, kayaknya dia di channelnya itu. Ini saya itu cuma lagi memikirkan, mengkhawatirkan itu kursi bom kuat nggak, tahan nggak sampai akhir acara ya. Sudah mau dihajar Membayangkan. oleh sudah mau dihajar oleh Osya dengar. Oh, ada suara tuh. Coba udah jelas ya. Bahasa Ustaz. Lanjut, nggak ada suaranya. Nggak. Kok aku? Itu diskusinya yang lanjut, bukan aku. Suara Ustaz. Halo? Enggak, itu diskusinya lanjut. Itu bom kegedean itu, saya ngeri aja kursinya patah. Masih Masih depan, tolong fokus kepada tema, jangan instrumen argumentum, jangan red herring, kontrol mannernya, boleh sarkas, boleh satir, tetapi jangan keluar jalur ya. Persiapkan diri kalian, 60 detik untuk menyiapkan diri dan mental. Teman-teman, kolom komentar bebas, langsung dari Senopati Jakarta Selatan. Kalian sedang mendengarkan Big Man. Hostnya top. berapa? Hostnya top, adil dia. Ya sementara. Nanti ini season kedua ini Bang. Ini yang puncaknya ini nanti. Kalau kayak nasib Bang Kores diluk-lukan di atas, tapi akhirnya di
season terakhir malah kebalikannya. Masih musik ini ya. Ada yang bisa disampaikan Ustaz Alif? Enggak. Ya. Ubur-ubur bawa lele. Kabur lele. Tidak boleh ada. Tidak boleh ada penyerangan pribadi ad hominem, kata-kata kasar, maki-makian, expose informasi pribadi selain daripada nama yang ada di layar. Tidak boleh ya kekurangan data, apalagi tidak menghadirkan data. Wajib 100% data. Tidak boleh melanggar logical fallacy berupa strawman, gambling fallacy, red herring, post hoc, circular argumentum. Ya, itu semua tidak diperbolehkan. Dan timer akan diberhentikan 30 menit debat profesional antara lintas agama Kristen versus Islam. Ada Pak Bom dari Kristen dan Bang Zuma dari Islam. Dimulai dari, kalau terdengar bunyi, berarti pelanggaran pertama hanya teguran ya. Kalau terdengar bunyi lagi, untuk orang yang sama, pengurangan 10 poin, tidak akan diturunkan. Kalau terdengar bunyi lagi, ketiga, otomatis di orang yang sama akan diturunkan, tidak peduli mau kalian benci Superboy seperti apa, akan diturunkan. Yang tersisa akan menjadi pemenang pada malam hari ini. 30 menit debat profesional, kolom komentar bebas, dimulai dari sekarang. Oke, saudara Bom, gini, pertanyaan saya loh Pak Bom, kenapa Anda mengatakan kitabnya Yahudi ini sebagai perjanjian lama? Oke, baik. Ya. Karena orang Yahudi, kitab Yahudi adalah induk dari kekristenan. Semua rasul-rasul dari suku Bani Israel. Ya. Kenapa Yang Anda pertama, menyebutnya perjanjian lama? loh, perjanjian lama karena induk. Ini perjanjian baru. Bicara dulu. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu perjanjian baru. Jadi hukum Taurat ini perjanjian baru. Kenapa Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Jawab. Oke, saya akan menjawab Anda pertama ya, bahwa kitab Taurat adalah induk dari kekristenan. Oke, di dalam semua Yesus dari suku Yehuda yang mana dibuat dalam Kejadian 49 ayat 10. Semua dari tadi saya pakai data, Anda tidak pakai data. Pertanyaan saya kepada Anda kembali ya, kita sudah jelas Rasul Paulus. Kenapa Anda kata sebentar, Anda jangan panas, sebentar. Kenapa Pak Jangan dulu, sabar. Justru saya kembalikan kepada Anda tadi sudah jelaskan dalam Yeremia 31 dalam perjanjian lama ya, dalam kitab Keluaran 24 ayat 8 ayat 24 itu jelas ya, bahwa perjanjian baru Keluaran 24 ayat 8 di situ perjanjian lama diberikan kepada Israel dan keselamatan itu. Dan sekarang dalam Yeremia 30, sebentar, jangan potong saya menjawab, tidak boleh potong. Anda bertanya saya jawab, waktu saya jawab. Yeremia 31 ini Sabar, Yeremia 31 ayat 31. Perjanjian yang akan diberikan kepada sapi itulah perjanjian baru yang diadakan tadi sudah jawab dalam Lukas 22 yaitu ayat 19. Sebentar, jangan potong. Lukas 22 ayat 19. Pertanyaan saya sama Anda, di dalam 2 Tawarik 15, di sini datanya, perhatikan datanya. Tolong buka, kau buka data juga. Saya pakai data tadi, Anda tidak tunjukkan data. Anda saya diskusi harus pakai data ya. Perhatikan. Yeremia 3. Sabar, saya jawab Yeremia, ada di Yeremia 2 Tawarik 15. Setiap orang baik anak-anak atau dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan, di sini Yod-Heh-Vav-He, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Israel, Elohim Israel harus dihukumati. Mereka akan dihukumati kalau mencari Allah di luar Israel. Saya tunjukkan Ulangan 6. Pertanyaan saya, kenapa sekarang Anda tunjukkan legalitas Anda? Kenapa sampai kalian mengambil ya Nabi Muhammad mengambil cerita tentang Alkitab ini di dalam Al-Quran ada secara Al-Quran ini. Coba Anda jelaskan ini kitab ini. Kenapa cerita Nabi Musa, Nabi Israel ada di Al-Quran Anda? Kenapa? Coba Anda jelaskan legalitasnya. Kalau saya legalitas, Rasul kami semua dari Yehuda. Oke, Yehuda. Nabi Muhammad silakan tunjukkan. Lukas bukan orang Yahudi. Silakan di-mute kalian berdua semuanya. Dengan hormat silakan di-mute kalian berdua semuanya. Pelanggaran pertama terjadi. Tampaknya mungkin tidak mendengarkan dengan baik. Silakan di-mute.
Ini adalah debat profesional dan tektokan itu diizinkan. Tetapi untuk menghindari strawman argumentum. Apa itu strawman argumentum? Strawman argumentum adalah kesalahan penangkapan pertanyaan atau apapun materi yang diberikan oleh lawan debat. Dan Pak Bom, satu pelanggaran untuk debater Kristen. Sayang banget 3 kesempatan. Apa pelanggarannya? Pak Bom, ya, memberikan double pertanyaan yang seperti interogasi bukan debat itu tidak diperbolehkan dalam debat efektif. Bagaimana lawan debat bisa menjawab kalau pertanyaan diberikan secara beruntun? Boleh bertanya, boleh menghadirkan data, tapi tidak boleh beruntun terus-menerus. Nanti di dalam penilaian akan menjadi strawman argumentum. Terkesan bahwa lawan tidak bisa menjawab, padahal lawan tidak diberikan kesempatan fokus pada pertanyaan mana yang mau dibahas. Seperti itu. Jadi fokus pada pertanyaannya satu persatu. Ya, ini teguran pertama. Tidak ada pemotongan dan juga tidak akan diturunkan. Dari kubu Islam masih bersih. Harap tidak boleh ada lagi pelanggaran keduanya. Pak Bom, semangat. Dan mohon maaf telah dipotong. Waktu masih tersisa 27 menit 13 detik. Open your microphone. 2 debater terhormat. Silakan dilanjutkan. Baik, makasih. Anda dari tadi mengejar saya legalitas. Anda lagi ke Lukas lagi. Minta maaf ya, minta maaf. Petrus adalah orang Yehuda, Yesus orang Yehuda, murid-murid Yesus semua ya. Di dalam kita buka dalam Matius 10. Ini murid-murid Yesus. Sebentar. Saya jelaskan dulu. Markus itu anak rohaninya Petrus. Injil Markus itu anak rohaninya Petrus. Saya akan jelaskan sebentar. Anda jangan lari. Anda mengatakan Yesus mengutus 12 murid. Di sini Petrus adalah pemimpin gereja, oke? Itu tertulis di dalam 2 Petrus ya, 2 Petrus. Pemimpin gereja kan? Petrus ini orang Yahudi. Sebentar. 2 Petrus sebentar. Jangan ganggu saya. Ya, jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Baca Galatia 2 nomor 8. Sebentar, itu Anda urusan Anda ya. Ini Petrus, bro. Ini data Petrus, 2 Petrus. Sabar. 2 Petrus, ini Petrus orang Yehuda. Coba Anda buktikan sama saya Petrus orang Yunani. Coba jelaskan sama saya. Sekarang saya mau tanya sama Anda. 2 Petrus 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk bersabar. Ini pemimpin gereja di Kristen ini ya. Seperti juga Paulus saudara kita dikasih. Paulus saja diakui panjang banget dengan saya. Legalitas Anda bertanya sama saya. Petrus adalah orang Yahudi. Pemimpin gereja kami Petrus. Saya punya data dari gereja Katolik. Oke? Pemimpin gereja katanya. Apa ada gereja? Ini adalah data kami dari gereja Katolik. Ini saya ambil dari gereja Katolik. Oke? Ini pemimpin pertama. Petrus adalah rasul pertama. Di tahun 30. Selanjutnya Gak nyambung. Bawa gereja Katolik gitu. Aduh. Anda jelaskan. Tolong legalitas Anda. Nabi Muhammad keturunan dari mana? Silakan. Nabi Muhammad SAW itu memang bukan Bani Israel. Makanya kitabnya bukan ambil dari Israel. Kami bukan Bani Israel. Makanya kitab kami bukan kitabnya Bani Israel yang kami ambil terjemahannya. Nih kitabnya Bani Israel. Ini perjanjian baru. Hukum Taurat itu adalah perjanjian baru berdasarkan Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Makanya pertanyaan saya tadi saudaraku Bom, kenapa orang Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Ini perjanjian baru yang orang Yahudi. Makanya sampai hari ini masih dipakai. Ini nggak dipakai. Siapa yang mengajarkan Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Apa dasar pijakannya? Sedangkan Yeremia 31, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, dengan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Bani Israel, tapi kenapa ini ada di bukan Bani Israel Kristen? Pelanggaran terjadi, silakan di-mute mikrofon kalian berdua. Terima kasih. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa semuanya harus based on data, dan dari tadi sudah lepas dari 3 menit ada beberapa pernyataan yang bersifat pertanyaan diperbolehkan untuk tidak menggunakan data. Tetapi sudah ada beberapa pengutipan entah itu quote on quote directly atau indirectly dari kitab tertentu. Dari debater Islam Bang Zuma tidak menunjukkan satupun data sebagai latar belakang validator terhadap pernyataan yang diberikan. Diharapkan kalau pernyataan itu dari Al-Quran dan atau dari Alkitab ditunjukkan dulu kitabnya, ayat yang mana, baru dibacakan narasinya seperti itu. Pelanggaran pertama terjadi untuk debater Muslim atas nama Bang Zuma.
Masing-masing telah sama mendapatkan satu pelanggaran, tetapi tidak ada pengurangan nilai, tidak akan diturunkan. Please, jangan ada lagi 2 pelanggaran berikutnya. Waktu tersisa masih 23 menit, 43 detik. 2 debater yang terhormat, maaf telah dipotong, silakan dilanjutkan. Mohon maaf, tadi ke-mute karena saya pikir Bang, ya silakan. Nih, kelihatan gak nih? Nih, Yeremia 31. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda. Yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Tertulis jelas, mohon maaf saya nggak biasa. Nih, baca aja di situ Pak Bom, ada datanya. Saya tidak ngadi-ngadi. Jadi perjanjian baru hanya diberikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat, menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bani Israel dan Bani Yehuda akan menjadi umatnya dengan perjanjian barunya, yaitu hukum Taurat. Pertanyaan saya, sekali lagi saya ulang nih, karena nggak dijawab-jawab. Dari mana Kristen mendapatkan ilmu kalau perjanjian baru Tuhan kok bisa berubah menjadi perjanjian lama? Sedangkan di situ dikatakan perjanjian baru. Kenapa otoritas Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Ilmunya dari mana? Harus firman Tuhan yang mengatakan. Untuk menggugurkan firman Tuhan harus firman Tuhan. Mana firman Tuhannya yang mengatakan ini dilemparkan menjadi perjanjian lama? Sampai Paulus mengatakan di dalam Galatia 6 nomor 1, Efesus 2 nomor 15. Kubuka ya, Efesus 2 ya. Efesus 2 inilah susahnya. Orang yang suka lihat Google nih. Di sini dijelaskan apa? Sebab dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan, ketetapan, perintah yang ada di dalamnya. Jedar. Dari mana Paulus dapat ilmu ini? Sedangkan ini adalah perjanjian lama. Pastor, ini perjanjian baru, di mana Yesus mengajarkan Matius 15 nomor 19, Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Jedar. Maka muncul pertanyaan saya, saudara, kenapa ada di dalam kitab Anda? Saya ulang ya, mohon maaf nih, karena tidak dijawab. Kenapa ada di dalam kitab Anda dan kenapa dikatakan perjanjian lama? Silakan. Baik. Cuma tolong kalau jelaskan, kau tolong catat supaya telinga minta maaf ya. Saya sudah menilai dari tadi saya menjelaskan. Di dalam Keluaran 24 ayat 8, perjanjian lama diberikan kepada bangsa Israel. Perjanjian baru yang kau kutip dalam Yeremia 31 itu Yesus sudah menjawab sendiri. Ya, Yesus sudah menjawab sendiri, saudaraku. Di dalam Lukas 22, inilah perjanjian darah bagiku. Ingat, Yesus berkata, inilah tubuhku. Roti itu, roti. Dalam Ulangan 8 ayat 1 dan selanjutnya, tubuhku adalah roti. Yohanes 6 ayat 35 dan selanjutnya. Itulah perjanjian baru yang dikorbankan untuk penebusan dosa. Ya, tubuh Yesus adalah, itulah di situ tubuhnya ada roti melambangkan tubuhnya. Pelanggaran kedua terjadi, silakan di-mute mikrofon kalian berdua. Guys, silakan di-mute mikrofon kalian berdua, baik itu Bang Zuma dan Pak Bom. Guys, control yourself. Ini debat profesional, mungkin ini adalah atmosfer yang baru buat kalian berdua, tetapi aturan sudah saya beritahukan di awal. Data is a must. Data itu first, di pertama baru narasi. Dan Pak Bom, saya sangat menghargai pembelaan dari data tersebut, tetapi ini kalau data dari kitab suci Bapak sendiri, tolong ditunjukkan dulu datanya, baru narasinya. Seperti yang tadi sudah saya tegur kepada Bang Zuma. Oleh karena itu, Pak Bom, pelanggaran kedua, pengurangan 10 poin. Mampus. Lampu kuning, tidak boleh terjadi satu pelanggaran lagi. Demikian untuk Bang Zuma, Pak Bom ya, diperhatikan data dulu, baru narasi.
data yang bisa dibaca. So, Islam baru 1 pelanggaran oleh Bang Zuma, Kristen 2 pelanggaran oleh Pak Bom Bom. Jadi yang sudah masuk lampu kuning adalah Pak Bom Bom. Hati-hati ya, hati-hati. Masih tersisa 19 menit 4 detik. Silakan, mohon maaf dipotong. 2 debater terhormat, silakan dilanjutkan. Baik. Saya buka data ya. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkan pada bangsa itu serta kepada inilah darah perjanjian yang diakan Tuhan dengan kamu di dalam firman ini. Kalau kita buka dalam Ibrani 9, perhatikan. Ibrani 9, perjanjian apa yang dimaksud dengan perjanjian baru? Nah, kita buka ya. Ibrani 9 ayat Temanya ya 22. mantap ya, keren. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dan darah dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita buka langsung ke Imamat 17 ayat 11. Perhatikan nih. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Yesus adalah imam. Oke, kita langsung buka di dalam kitab Ibrani. Darah hewan maksudnya. Ibrani 2 Malaysia. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Siapa? Yesus. Ya. Dan supaya jangan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Pertanyaan saya, Anda punya bertanya tadi, perjanjian dalam Efesus 2 ayat 15. Oke, saya jawab Anda dengan Ibrani 10 sebentar. Oke, di sini Anda silakan baca, ini data persembahan yang sempurna. Di sini kalau kita baca ya, di dalam di sini tadi perjanjian lama sudah bukan nih. Sebab tidak mungkin darah lembu dan jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Oke, saya lari dalam kitab Yesaya, kitab Yahudi. Bentar. Yesaya. Oke, Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan siapa? Manusia sebagai gantimu. Yesus datang sebagai manusia dan barang sebagai ganti nyawamu. Makanya Yesus mati di atas kayu salib. Itulah perjanjian baru. Ya, tidak ada hukum dihilangkan, perjanjian baru. Sendiri ini dalam kitab Yahudi. Pertanyaan saya, Anda tolong siapa yang legalitas Anda mengambil dalam kitab Al-Quran? Jangan Anda cuma bertanya tidak mau jawab. Silakan legalitas Anda. Kenapa kitab Taurat cerita Nabi Musa orang Yahudi ada di sini? Tulah 10 jadi tulah 5. Silakan Anda jelaskan pakai data. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda ini ayat suci Al-Quran yang menerangkan Kan kemudian beda-beda. Al-Ahqaf ayat 12. Apa yang dikatakan di sana? Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabun musaddiqan lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Jadi Allah kemudian mengatakan, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan Taurat itu dalam bahasa Arab. Membenarkan, bukan mengutip, menggabungkan menjadi satu. Membenarkan Taurat ini untuk Bani Israel. Jadi diceritakan dalam Al-Quran menggunakan bahasa Arab kepada baginda Rasulullah bahwa kitab Taurat itu dibenarkan. Nih Al-Quran independen berdiri sendiri nih. Tidak ada kitabnya Yahudi sesuai dengan tema siapa yang mengambil kitabnya Yahudi. Bersih Quran saya nih. Berbeda dengan ini. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Terkait dengan apa yang Anda sampaikan barusan, ya kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi. Imamat 1, nih saudara, Imamat 1 nomor 2 nih data nih. Apa yang tertulis di sana? Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah wajib persembahanmu itu adalah ternak, hewan ternak, yakni lembu, sapi, kambing
walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala marzaqahum min bahimatil an'am. Aku Tuhan sudah mensyariatkan sembelihan kurban kepada seluruh umat sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Kurban, Al-Quran kurban, Bukan hewan. tuban. Kemudian Taurat juga kurban hewan. Bukan tuban Di dalam manusia. Imamat 18 justru dikatakan kemudian di dalam kitab yang Anda gunakan itu bahwasanya jangan engkau mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Nih, Imamat 18. Mantap. Imamat 18 nomor 21. Jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok. Tuh, baca. Nah, sekarang permasalahannya bukan ke situ, saudaraku bom-bom. Bukan imamat, bukan kurban hewan, bukan darah, bukan. Bukan. Yang kita sedang bahas ini adalah kenapa perjanjian baru ini jadi perjanjian lama di kitab Kristen. Sementara kitab ini punya Yahudi. Kenapa jadi perjanjian lama di sini? Sedangkan ini perjanjian baru Tuhan kepada mereka. Kristen ini siapa? Ini yang Anda harus jawab. Ini yang Anda harus jawab. Ini kenapa kitabnya orang Yahudi di sini gitu, saudara? Jawab. Silakan. Dari tadi saya bertanya saudaraku Suma, ini kan judulnya siapa yang mencuri? Suma tolong fokus. Saya sudah menjelaskan pakai data by data semua bahwa Yahudi adalah induk kekristenan. Yesus adalah Mesias. Yesus, Roma, Yeshua Hamasiah, muridnya adalah Petrus. Pertanyaan saya, Al-Quran dalam surat Al-Araf 133, judulnya siapa yang mencuri? Pertanyaan saya buat Anda, tolong Anda jawab. Dan tadi Anda tidak jawab sedikit, minta maaf. Pertanyaan saya bro, maka kami kirimkan kepada mereka sisa berupa banjir besar. Dalam kitab Taurat, kitab Yahudi ada 10. Sekarang legalitas Anda, tolong jelaskan bagaimana legalitas Anda menceritakan tentang Nabi orang Israel, Nabi Musa. Kenapa ada di Al-Quran? Legalitasnya mana? Kalau saya udah menceritakan legalitasnya adalah murid Yesus orang Yehuda, murid Yesus adalah Petrus adalah kami punya pimpinan gereja. Sudah sangat jelas, bukan Paulus. Ingat ya, di dalam tadi saya sudah sampaikan dalam Roma 16 ayat 7 ya, di situ saya kalau buka lihat ya, pertanyaan saya sama sebentar, jangan Anda jawab dulu sebentar ya. Silakan pertanyaan Anda, saya punya pertanyaan tadi, Anda tidak menunjukkan legalitas, hanya saya yang menjawab dari tadi. Anda tidak menjawab legalitas Anda. Kenapa sampai kitab-kitab nih? Di sini sudah jelas dalam Roma 16 ayat 7 sudah sangat jelas. Cuma salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa dan pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Bukan Paulus pendiri Kristen yang seperti kau tuduhkan, tapi Petrus pemimpin gereja itu. Saya sudah tunjukkan data dari pertanyaan saya kepada Anda di dalam surat Al-Araf 133. Pertanyaan saya, legalitas kenapa cerita Nabi Musa ini ada di Al-Quran Anda? Silakan Anda tolong jelaskan legalitas. Satu saja, murid dari Yehuda, ada keturunan Yehuda, sampai kitab Taurat ada di kitab Anda. Silakan. Tadi saya sudah menjelaskan Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf surah berapa? Sebentar.